Pemirsa, pelegalan ibadah umroh lewat jalur mandiri menuai penolakan dari pihak travel haji dan umroh. Di balik sisi bisnis, umroh mandiri juga dinilai membahayakan keselamatan jemaah. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, pemirsa, kita sudah bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio pada malam hari ini. Saya ingin sapa Mas Muhammad Ganda Rahmali, seorang yang sudah melakukan umroh secara mandiri begitu atau backpacker, serta hadir juga Pak Mustolih Siraj, Ketua Komnas Haji dan Umroh. Mas Ganda, Mas Mustolih, makasih banyak ya, sudah Mas Said datang ke studio kami. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kita juga akan sapa narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Ibu Seli Andriani Gantina, anggota Komisi 8 DPR, serta Mas Ihsan Marsha, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Mas Ihsan, Bu Seli, selamat malam. Selamat malam. Baik, ada bergabung juga Pak Zaki Zakaria Ansari, Sekjen Ampuri. Selamat malam, Pak Zaki. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat semua ya, Bang Ihsan, Bu Seli. Selamat. Alhamdulillah. Saya ingin langsung saja. Pertama-tama saya ingin ke legislator tentu saja yang memahami betul duduk perkara dari kebijakan pembuatan undang-undang ini. Saya ingin ke Bu Seli. Bu Seli, apa yang melatar belakangi sehingga kemudian kebijakan untuk kemudian melegalkan haji, maksud kami umroh secara mandiri, dan yang paling diuntungkan pada pembahasan itu siapa sebetulnya? Ya, saya perlu meluruskan kepada semua pendengar, kepada semua pemirsa bahwa pembuatan undang-undang ini tidak untuk merugikan PPIU, tidak untuk merugikan masyarakat, tidak untuk merugikan pemerintah. Tetapi pada hakikatnya undang-undang ini adalah untuk melindungi semua warga Indonesia, termasuk pemerintah, termasuk adalah penyelenggaraan. Nah, dalam hal ini kami menyadari bahwa regulasi yang kita buat ini juga harus mengikuti apapun yang menjadi perkembangan yang sedang dialami oleh pemerintah Saudi Arabia. Hari ini kita mengetahui bahwa yang namanya umroh backpacker itu bukan suatu keniscayaan, bahkan sudah berlangsung dari beberapa tahun yang lalu. Tetapi regulasi yang kita buat di dalam Undang-Undang 8 tahun 2019 tahun kemarin itu belum mencakup dalam hal perlindungan kepada umroh yang kategorinya backpacker. Nah, mau tidak mau dalam hal ini pemerintah maupun DPR bagaimana kita mengantisipasi terhadap hal-hal yang notabene mengantisipasi terhadap hal-hal post major. Maka di dalam undang-undang yang kita buat kemarin ada hal yang mencangkup hal yang belum tercangkup di dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu. Maka di dalam pasal 86 kemarin yang tadi tidak ditayangkan, yang termasuk kategori jamaah umroh yang dicakup di dalam undang-undang tersebut adalah, pertama adalah umroh yang memang ditangani oleh PPIU, yang kedua adalah umroh mandiri, yang kedua adalah umroh yang memang yang ditangani oleh kementerian. Nah, kalau kita berbicara apa sih umroh yang ditangani oleh kementerian, artinya umroh yang memang dalam kondisi darurat atau memang post major apabila terjadi kebencanaan. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu pernah terjadi hal yang sangat tidak diinginkan oleh kita pada saat ada salah satu mohon maaf nih, travel haji yang kategorinya one prestasi seperti halnya first travel. Tetapi pada saat first travel tersebut melakukan kecurangan dan merugikan rakyat Indonesia yang notabene sangat banyak, justru dibebankan kepada negara. Apakah itu boleh dibilang force majeure? Kan sebetulnya itu bukan force majeure. Betul kan? Yep. Itu adalah kelalaian yang dilakukan oleh salah satu PPIU, tetapi kenapa harus negara yang melakukan itu semua, gitu kan? Nah, maka kita harus mengkategorikan kira-kira yang disebut dengan kejadian-kejadian post major itu seperti apa, yang disebut dengan kedaruratan itu seperti apa. Maka kita juga harus meminta kepada Kementerian Haji dan Umroh setelah dibuat undang-undang ini, maka Kementerian Haji dan Umroh harus segera membuat turunannya. Artinya harus membuat aturan pemerintahnya bagaimana, permennya seperti apa. Kalau memang ada
keputusan Kepres yang harus mengatur itu semua, ya tolong dibuat dong aturannya bagaimana, karena memang hari ini kita mengetahui banyak sekali PPIU yang memang bagus, ada juga PPIU yang memang tidak berprestasi. Tolong dong dilakukan asesmen ulang terhadap PPIU yang memang tidak berprestasi. Tetapi apa yang ditakutkan oleh PPIU terkait dengan, mohon maaf nih, kalau memang ada dibukanya apa yang namanya umroh mandiri, kemudian dianggap suatu saat nanti ada upaya-upaya kecurangan yang dilakukan oleh oknum, mohon maaf juga, yang namanya orang-orang curang dan licik ini kan pasti akan ada nih yang akan memobilisasi dengan anggapan bahwa pemerintah nggak akan tahu kok kita melakukan upaya umroh mandiri, tetapi ternyata nanti dia memobilisasi di Saudinya dengan kategori banyak orang, dalam kategori bahwa dia akan menjadi PPIU tersendiri yang akan merugikan travel umroh yang memang dia secara resmi terdaftar. Nah, itu juga harus dibuat dong regulasi turunannya apabila terjadi orang per orang atau sekelompok orang yang memobilisasi jamaah-jamaah umroh mandiri yang ternyata melakukan upaya umroh secara bergerombol, ya harus diberikan sanksi. Nah, maksud saya ini kan masih terlalu jauh ya dalam hal upaya melakukan perbaikan dalam rangka merunut suatu undang-undang yang saat ini memang belum disosialisasikan secara matang. Jadi saya pikir kita harus duduk satu meja gitu kan, harus untuk wide. Bu Sally, nggak boleh terlalu panik bahwa hari ini memang kondisi Saudi Arabia sudah mengizinkan untuk warga negara seluruh Indonesia, bukan hanya seluruh dunia, bukan hanya untuk Indonesia saja loh, yang namanya umroh mandiri, bahkan haji pun ke depan bisa menjadi haji mandiri gitu kan. Nah, maka pemerintah Indonesia harus mengantisipasi itu semua. Antisipasinya seperti apa? Digitalisasi yang harus terkoneksi dengan baik dengan pemerintah Saudi Arabia agar ada transparansi, akutabilitas, dan bisa dipertanggungjawabkan secara matang. Di luar itu, bentuk perlindungannya seperti apa, itu pun harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya sebagai perlindungan sebagai warga negara saja yang tadi yang dipertanyakan oleh hampir semua travel haji. Secara syariat agamanya, apakah betul yang melakukan umroh mandiri atau haji mandiri ke depan secara aturan manasik hajinya dia betul-betul melaksanakan dengan baik atau tidak. Nah, pada itu intinya juga Komisi 8 memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dari kebijakan umroh mandiri ini, Bu Sally ya. Betul, baik umroh maupun haji mandiri. Baik, saya ingin ke Ampuri, Pak Zaki. Pak Zaki, saya meminta respons Anda terhadap penjelasan Bu Sally tadi. Tidak perlu khawatir, tidak perlu ada yang dirugikan. Justru ini akan mengakomodir perlindungan jemaah, memudahkan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah juga. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Zaki? Ya, tadi terima kasih Mas Said. Tadi disampaikan Bu Sally, salam hormat saya Bu Sally dan juga Pak Isan dan semua narasumber. Jadi saya ingin sedikit menanggapi apa yang disampaikan Bu Sally tadi, diantaranya menyebutkan salah satu travel ya yang gagal memberangkatkan begitu banyak jamaah dan harus ditanggung, dan ini perlu diketahui oleh kita semua bahwa kejadian itu tahun 2016. Nah, 3 tahun sebelumnya asosiasi sudah mengingatkan pemerintah dan Kemenak bahwa, dan sudah masuk media saat itu, bahwa akan ada indikasi beberapa travel, karena itu tidak hanya yang Bu Sally tadi sampaikan, ada 3 travel, inisialnya F, A, dan S ya. Saya nggak mau gibah ini. Jadi dari 3 travel ini gagal memberangkatkan sampai 120.000 jamaah dengan nilai lebih kurang 2 triliun ya. Oleh karena itu semangat undang-undang mulai dari awal tahun 99, 2008, 2019 itu untuk perlindungan, pembinaan, pengawasan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi.
Dan asosiasi sebagai memang perannya pengusaha di lapangan yang begitu tahu medan, tahu bahwa mana ya travel nakal yang berpotensi akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu sebelum 2016 sudah diingatkan berkali-kali bahwa travel ini menggunakan sistem Ponzi, menggunakan sistem money game. Satu saat akan meledak, dan meledaknya bersamaan di tahun 2016. Nah, dengan adanya Undang-Undang 2019 itu sudah sangat bagus dan baik sekali. Sehingga setelah 2019 tidak ada lagi peristiwa besar, penipuan besar yang terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Apalagi setelah 2019, dalam Undang-Undang 2019 harus adanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Ini polisinya umroh haji lah. Ini baik yang berizin dan tidak berizin, kalau melanggar langsung ditindak. Nah, hal ini harus menjadi semangat undang-undang baik dulu ataupun sekarang. Oleh karena itu, tentu kalau kita melihat sejarah perundang-undangan umroh haji baik 99, 2008, 2019, ya semangatnya itu perlindungan, pengawasan. Karena saat itu misalkan tahun 90-an ada yang namanya haji sendal jepit, ada penyalahgunaan human trafficking untuk tenaga kerja sehingga overstay. Tahun 2012 ada kasus Arab Spring disalahgunakan untuk terorisme dan lain-lain. Oleh karena itu semangatnya memang khusus untuk perlindungan. Nah, sekarang ini baru pertama kali dalam sejarah bahwa dalam perundang-undangan ini memang yang baru ini di dalam pasal 86 dicantumkan umroh mandiri. Sebelumnya memang ada istilah umroh perseorangan yang tahun 2019. Ya. Sama pasalnya 86. Ya, di situ disebutkan perseorangan atau grup. Ya, jadi masyarakat Indonesia bisa melaksanakan perseorangan juga. Mungkin backpacker juga, tetapi waktu dalam undang-undang sebelumnya ada catatan yang melalui PPU. Jadi yang namanya perseorangan, private ataupun mandiri bisa saja dilaksanakan, tapi melalui PPU. Nah, yang sekarang ini memang sudah jelas dalam pasalnya, memang masyarakat bisa melaksanakan umroh mandiri tanpa melalui travel atau PPU. Cuma memang bersyarat. Tadi yang syaratnya sudah disampaikan ada 5 syarat ya. Nah, syarat yang satu yang sampai keempat itu normatif. Yang kelima ini memang bahwa umroh mandiri ini terikat dengan syarat bahwa harus memberi paket layanan. Paket layanannya dari mana? Dari penyedia layanan. Terus penyedia layanan yang diambilnya di mana? Di sistem informasi kementerian. Nah, sampai saat ini tentu kita menunggu Pak Ihsan dan juga Kementerian Haji dan juga DPR RI, Bu Seli dan Komisi 8 tentunya bisa menjelaskan nih ke depannya bahwa sebetulnya paket layanan yang harus diwajibkan umroh mandiri ini seperti apa. Terus penyedia layanannya itu siapa? Apakah akan melibatkan PPU di Indonesia? Apakah hanya penyedia layanan atau marketplace luar negeri, asing atau Saudi? Apakah platform global itu bisa langsung berjualan di Indonesia? Apakah memungkinkan seperti itu? Apakah itu tidak ada risiko untuk income, pajak dan lain-lain, TKDN yang akan berefek terhadap ketahanan ekonomi nasional kita, kedaulatan ekonomi kita? Kalau platform asing langsung berjualan di Indonesia kan ini cukup berbahaya. Seandainya Cina misalkan punya TikTok Shop atau Alibaba, apakah boleh langsung berjualan ke masyarakat di Indonesia? Apakah itu tidak akan berefek terhadap ekonomi bangsa kita? Dan satu catatan, mohon maaf Bu Seli dan juga Pak Ihsan, bahwa Saudi punya program, punya visi, dan juga punya kebijakan. Indonesia juga sama, punya kebijakan, punya program, punya visi yang harus kita jaga bersama. Ya, Saudi punya visi, Indonesia punya visi juga. Saudi punya kebijakan, Indonesia punya kebijakan yang harus dijaga, sama-sama menjaga. Saudi punya kebijakan tetapi tetap menghormati negara lain sahabatnya. Contoh Mesir sebelum pandemi itu melarang pemerintah Mesir meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk tidak memberikan visa ke warga Mesir, kecuali di bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Jadi umroh itu ada 10 bulan. Pada intinya kita akan menunggu nanti seperti apa paket aturan turunan dari Kementerian Haji dan Umroh dalam hal ini pemerintah terkait dengan kebijakan undang-undang ini, Pak
ya Pak Zaki ya. Kita akan langsung tanyakan ke Bang Ihsan. Ya. Bang Ihsan, bagaimana respons Anda dan apakah Kementerian Haji dan Umroh sejauh ini sudah juga membahas lebih jauh berkaitan dengan paket kebijakan turunan yang perlu dipenuhi oleh para calon jemaah umroh mandiri nantinya? Bang Ihsan, kami belum mendengarkan suara Anda, nampaknya masih di mute. Sudah. Oke, silakan, sudah terdengar. Baik, terima kasih Mas Said dan juga Pak Zaki, Bu Seli, Pak Mustoli dan juga Mas Ganda. Tentu tadi melanjutkan apa yang disampaikan Bu Seli dan Pak Zaki berbicara tentang sistem yang tentu yang ingin kita hadirkan dalam konteks pelaksana undang-undang tadi disampaikan ada 5 syarat yang syarat kelima ada sistem informasi kementerian. Kami juga dalam konteks penyiapan penyelenggara ibadah haji juga terus berdiskusi bersama Kementerian Haji Arab Saudi dalam konteks selain di awal beberapa waktu lalu berbicara tentang integrasi sistem informasi berkaitan dengan penyelenggaraan haji, juga membahas tentang berkaitan dengan sistem berkaitan dengan umroh mandiri dan juga berkaitan dengan ekosistem umroh Indonesia. Dan tentu dalam prosesnya kami saat ini tengah dalam proses penyiapan termasuk tata kelola nanti seperti apa, sudah ada, dan juga terkait dengan pelibatan para stakeholder juga termasuk dari Komisi 8 dan juga teman-teman di asosiasi. Spiritnya tentu jelas tadi bagaimana seperti halnya yang disampaikan Bu Seli, bagaimana kita menghadirkan perlindungan, menghadirkan payung hukum untuk penyelenggaraan untuk warga negara kita yang melaksanakan umroh, baik itu umroh mandiri maupun melalui PPU. Dan tentu lagi-lagi kita bicara tentang bagaimana ikhtiar kita bersama, cita-cita besar dalam penyelenggaraan ibadah umroh dan spirit hadir ya Kementerian Haji dan Umroh tentu untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji yang tentu perspektif utama kita adalah tentu untuk pengembangan ekosistem di dalam negeri dalam konteks penguatan. Dan disinilah sistem turunan yang terus sedang kami persiapkan dan sembari kita melihat bagaimana perkembangan kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh Arab Saudi. Termasuk juga mengakomodir kekhawatiran-kekhawatiran tadi yang disampaikan oleh Pak Zaki begitu ya, bisa mengancam kedaulatan ekonomi nasional misalnya. Betul Mas Said, karena memang berkaitan dengan keberlangsungan usaha kan di beberapa kali kesempatan kita menyimak juga bagaimana pro kontra berkaitan dengan hadirnya regulasi berkaitan dengan perlindungan untuk umroh mandiri ini. Kembali lagi pemerintah menegaskan bahwa dalam legalisasi umroh mandiri tidak dimaksudkan untuk apakah itu bahasanya merugikan, bahkan bahasa mematikan usaha biro perjalanan umroh. Justru yang kami pahami dalam proses penyusunan aturan teknis nanti Kementerian Haji akan melibatkan para pemangku kepentingan termasuk asosiasi dan juga memahami bahwa penyelenggara perjalanan ibadah umroh tentu memberi kontribusi besar dalam pembinaan jamaah, menyediakan layanan yang berkualitas, dan juga menjaga standar pelayanan ibadah. Tentu regulasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang berkeadilan, ekosistem yang sehat dan adaptif tentu dengan kebijakan dari Arab Saudi maupun kebijakan Indonesia dengan spirit tadi menghadirkan perlindungan dan memperkuat ekosistem penyelenggaraan umroh di Indonesia. Baik. Pengkajian masih terus dilakukan sambil mengakomodir semua aspirasi yang datang begitu Bang Ihsan ya berkaitan dengan pelaksanaan umroh secara mandiri ini. Saya ingin ke narasumber yang telah hadir di studio Pak Mustoli, Mas Ganda. Saya ingin meminta tentu saya tanggapan dari Komnas Haji dan Umroh ini. Seperti apa Anda melihat kebijakan ini? Anda setuju atau tidak? Untung ruginya bagaimana Anda melihatnya? Ya sebelum ke situ Mas Said, jadi memang kontroversi daripada pasal 8 ayat ayat 1 huruf B ini memang diawali dari kekosongan yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang sendiri terkait dengan tiadanya definisi terkait dengan umroh mandiri. Nah, umroh mandiri itu sebenarnya siapa? Yep. Kalau misalnya saya pribadi berangkat, kemudian pesen tiket sendiri, pesen hotel sendiri, kemudian itu no problem, ya kan? Tapi bagaimana kalau kemudian ada orang-orang yang kemudian memobilisasi, tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Seli misalnya, itu yang kemudian tidak ada definisi daripada umroh mandiri itu apa. Nah, yang berikutnya adalah
kalau kemudian dibilang nanti Pak Iksan tadi bilang harus ada aturan turunannya, secara norma undang-undang di situ kan tidak ada mandatori daripada untuk harus ada PP, harus ada apa. Tidak ada perintah, tidak ada perintah untuk delegasi peraturan di bawahnya. Ini yang kemudian menjadi problematis. Nah, yang berikutnya adalah untuk teman-teman travel, saya kira Pak Zaki begitu ya, saya bisa memahami apa yang kemudian kegelisahan teman-teman travel, teman-teman asosiasi, karena memang seolah-olah ada keberpihakan undang-undang itu terhadap kemudian teman-teman travel itu memang jauh begitu ya. Saya contohkan begini, kalau tadi dibilang misalnya dengan adanya aturan ini untuk melindungi jamaah, saya kira tidak juga, justru ini memperlemah. Kalau kita lihat misalnya perlindungan hukum bagi jamaah umroh ketika mereka berangkat menggunakan travel, perlindungannya jelas. Ya kan, ada asuransi, ada kemudian tanggung jawab travel, ada kemudian dokter dan lain-lain. Bahkan syarat untuk menjadi travel itu juga tidak mudah juga. Nah, tapi begitu kemudian ini dilempar, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bu Seli terkait dengan misalnya ini adalah digitalisasi dan ini adaptasi terhadap kebijakan Saudi. Sampai di situ saya setuju. Tapi kemudian kalau kita dalami misalnya aturan ini kemudian seolah-olah hanya membukakan pintu gerbang yang kemudian itu hanya menguntungkan negara lain. Ingat, kita kan punya jumlah jamaah itu kan 1,5 juta sampai 1,8 juta orang per tahun begitu ya. Nah, kalau misalnya ini tidak ada aturan yang kemudian jelas, maka ini kan menguntungkan negara lain. Sedangkan kita yang punya jamaah, masa yang kaya itu negara lain, yang mendapatkan devisa negara lain, itu sebetulnya. Jadi tadi bahasa Mas Zaki mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Saya kira agak berbeda, karena kalau saya lebih pada harus ada strategi dari negara kita yang kemudian sama-sama menguntungkan. Yang kedua adalah terkait dengan misalnya aturan umroh mandiri ini, betul tadi yang disampaikan oleh Mas Zaki adalah bagaimana kalau misalnya penyelenggaranya itu adalah e-commerce di luar nusuk nih. Kalau nusuk kita masih memahami ya. Nusuk itu satu sistem yang dibangun oleh Arab Saudi. Tapi apakah kemudian nanti e-commerce dari negara lain bisa langsung kemudian berhubungan dengan masing-masing jamaah kita. Nah, sedangkan di sisi lain kemudian travel kita seolah-olah dipersulit. Ini yang harus didudukan. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan memang perlu ada, saya sering mengusulkan begini nih, mumpung ada Bu Seli, Komisi 8. Kemenhaj. Mas Iksan gitu ya. Jadi memang mumpung ini Kementerian Haji dan Umroh itu masih baru, dan saya sering berkali-kali nyatakan penting kemudian untuk membuat roadmap, peta jalan bagaimana umroh dan haji ke depan ini dilakukan. Seperti halnya Arab Saudi memiliki visi haji 2030, visi Arab Saudi 2030. Nah, selama ini kan kalau kita melihat fenomena ini antara yang disampaikan penolakan yang dilakukan oleh teman-teman travel dan kemudian apa yang sudah diketok oleh DPR, ini kan seperti jalan masing-masing nih, jalan sendiri-sendiri, tidak ada kemudian visi bersama bagaimana kemudian jamaah dilindungi, negara kita juga secara ekonomi mendapat keuntungan, tidak hanya diberikan keuntungannya kepada orang lain. Misalnya dengan jalan jalan tengah, ini salah satu contoh saja. Mestinya yang berpikir ya ini Mas Iksan ini, bukan saya. Tapi misalnya saya mau katakan gini, Mas. Di negara tujuan Arab Saudi kan punya maskapai begitu ya. Dan mereka bagaimana caranya menggait sebanyak-banyaknya calon jamaah umroh dari berbagai negara, termasuk Indonesia yang paling besar kan ininya. Nah, mereka pinter dengan cara kemudian ada misalnya diskon, ada kemudian program-program yang dibundling dengan misalnya kemudahan-kemudahan visanya gratis dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah apa strategi kita? Apa strategi Kementerian Haji dan Umroh dan kemudian maskapai, kemudian DPR dan kemudian teman-teman travel untuk mensiasati ini? Misalnya dengan cara boleh promo, boleh melakukan kemudahan-kemudahan, tapi dengan menggandeng maskapai nasional kita. Salah satu begitu. Nah, oleh karena itu saya kira ini momentum untuk kemudian duduk bersama. Bagaimana kemudian menyikapi strategi ke depan, dan satu hal juga buat teman-teman travel, ini adalah yang disebut barangkali adalah disrupsi, efek daripada teknologi, sehingga teknologi itu kan kata orang bilang bahwa seperti takdir susah ditolak. Karena sehari ini misalnya semua dengan adanya teknologi itu dibuka, kemudahan-kemudahan yang tadinya hanya diakses orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu sekarang bisa akses. Contohnya ya visa umroh nih.
Arab Saudi memberi kemudahan, ada visa ziarah, ada visa transit, ada dan lain-lain. Bahkan visa umroh yang tadinya cuma 30 hari jadi 90 hari. Nah, makanya yang dibutuhkan sebetulnya hari ini mensiasati itu adalah kerjasama lintas lintas sektor begitu ya. Dan satu hal lagi, Mas Said, terkait dengan perlindungan tadi yang disampaikan oleh jamaah kepada jamaah umroh backpacker atau umroh mandiri. Apakah Kementerian Haji siap untuk mengadvokasi ketika terjadi misalnya penipuan yang dilakukan oleh oleh penyelenggara layanan jamaah umroh mandiri yang berada di luar negeri. Nah, ini kan cross border namanya, lintas negara. Nah, apakah kemudian ada sistem yang kemudian melindungi itu? Kalau misalnya Mas Zaki dan teman-temannya One Prestasi, kita gampang bisa tuntut dia dengan hukum sini dan mudah. Tetapi bagaimana kalau penyelenggara umroh, artinya yang menyediakan visa, yang menyediakan hotel, yang menyediakan catering, kemudian terjadinya di Arab Saudi atau bahkan dia adanya berdomisili di negara lain. Ini saya kira PR besar. Ada banyak catatan begitu ya yang diberikan masukan tadi. Ini Bang Ihsan mencatat nih kayak nanti akan direspon oleh Bang Ihsan. Saya ingin ke Mas Ganda yang sebagai jemaah yang sudah pernah melakukan umroh secara mandiri atau backpacker begitu ya. Bisa Anda ceritakan, Mas Ganda, pengalaman Anda melakukan umroh secara backpacker dan apa yang menjadi pertimbangan Anda? Apakah memang ada kemudahan-kemudahan tertentu yang memang menguntungkan bagi jamaah jika saya misalnya melakukan secara mandiri tanpa melalui travel atau PPU atau seperti apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya narasumber. Jadi pada tahun 2024 kemarin saya melakukan umroh mandiri yang saya beli tiket sendiri, hotel sendiri, ngurus visa juga sendiri, dan segala sesuatunya keperluan untuk umroh sendiri. Nah, pertimbangan saya untuk melakukan umroh secara mandiri ini adalah saya memiliki preferensi sendiri. Saya memiliki preferensi biaya untuk mengatur budget saya untuk pergi ke Tanah Suci, berapa juta, itu saya bisa ngatur sendiri. Kemudian saya punya preferensi waktu. Saya pengen berlama-lama di satu tempat, saya pengen di satu tempat ini, kemudian pengen berangkatnya kapan, itu bisa saya atur sendiri. Dan yang ketiga, saya punya preferensi tempat. Jadi saya pengen berkunjung umroh, tapi hanya ke tempat-tempat yang saya inginkan saja. Jadi tidak terikat dengan jadwal-jadwal travel ya? Ya, jadi tidak terikat dengan orang lain. Jadi kalau kita ngomong secara untung rugi, lebih menguntungkan umroh secara mandiri? Di pengalaman saya, iya jelas. Karena saya waktu itu keluar budget 14 juta untuk semuanya. Nah, tapi kan itu tidak bisa disamaratakan untuk semuanya. Jadi menurut saya, bagaimana kita pintar-pintar mengatur biaya, mengatur kapan nih tiket promonya sudah ada. Ketika itu sudah ada, kita bisa menekan budget. Baik, secara budget lebih irit, kemudian juga agenda kita bisa lebih bebas begitu tanpa terikat dengan layanan travel begitu ya. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Saya ingin nanti ke Bu Sely begitu ya, terkait dengan masih terkait hal ini. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Berita Satu Utama masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Masih ngantuk? Siga banget. Buka laptop cepet-cepet. Soal konser terupdated, tapi investasi teroutdated. War tiket cuma bikin kejenggang. Mending mulai investasi dari sekarang. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga kepada seluruh keluarga besar BTV. Semoga BTV semakin maju dan jangan pernah berhenti berinovasi, sehingga BTV dapat menjadi media rujukan bagi masyarakat yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Dirgahayu BTV, teruslah berkarya, menghadirkan tayangan yang berkualitas, inspiratif, dan menjadi kebanggaan pemirsa di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di Jakarta International Convention Center dalam acara peresmian pembukaan Investor Daily Summit 2025. Forum ini sejak awal didedikasikan untuk menggali dan menata kembali arah ekonomi nasional, berbicara tentang investasi, pertumbuhan dan masa depan negeri.
Berita 1, Bersatu menginspirasi. Program inspiratif yang menyentuh jiwa. Akhirnya bapakku ikut aku, ya ampun. Kisah-kisah penuh makna mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam ketulusan ada keindahan. Saksikan dan rasakan di ketulusan hati. Berita 1, Bersatu menginspirasi. Itulah contoh negara yang berhasil menjaga boundary ini tanpa terjebak pada mass surveillance. Kami akan segera kembali tetap di Investor Daily Talk. Saksikan Investor Market Today hanya di Berita 1, Bersatu menginspirasi. Saksikan Investor Market Closing hanya di Berita 1, Bersatu menginspirasi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita Satu Utama. Kita ingin melanjutkan pembahasan kita mengenai legalisasi umroh secara mandiri begitu ya. Sebelum saya ke Bu Seli Komisi 8 DPR, saya ingin ke Pak Zaki dulu dari Ampuri. Nanti akan ditanggapi oleh Bu Seli. Kalau bisa dikerucutkan lagi Pak Zaki, apa saja poin-poin kekhawatiran dari kebijakan melegalkan umroh secara mandiri ini? Mengenai kekhawatiran pelegalan umroh mandiri, yang pertama justru bukan untuk travel ya, tetapi untuk jamaah itu sendiri. Karena terus terang dengan legalisasi umroh mandiri, potensi penipuan, gagal berangkat, tidak terbimbing dengan baik, dan tidak memiliki perlindungan hukum bila terjadi masalah misalkan. Bahkan di dalam pasal 96 ayat 5 dalam Pihu yang baru nomor 14 2025 ini disebutkan bahwa dalam pasal 96 itu bahwa jamaah umroh dan petugas umroh mendapatkan perlindungan ya, pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, perlindungan jiwa, kesehatan dan kecelakaan kecuali umroh mandiri. Nah ini jelas bahwa di sini menyatakan dalam pasal undang-undang ini justru dengan menjalankan yang dirugikan adalah jamaah karena tidak dapat perlindungan. Kalau terjadi sakit, meninggal, siapa yang ngurus gitu? Kalau bersama travel tentu akan diuruskan. Kita akan bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini juga yang kedua yang perlu dikhawatirkan yaitu masuknya korporasi global dan marketplace asing ya masuk ke Indonesia secara langsung. Tentu ini sangat ini perlu satu hal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Jangan sampai istilahnya pelaku usaha tutup dan juga pemerintah tidak dapat apa-apa. Moga-moga ke depan ini menjadi perhatian pemerintah. Terus ya yang kemudian yaitu kedaulatan ekonomi umat ini terancam karena terus terang kami memahami dari sejarah perjalanan penyelenggaraan umroh haji baik sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, bahkan itu memang tidak terlepas dari ormas Islam, para tokoh Islam ya, lembaga pendidikan, pesantren dan lain-lain. Makanya kita mengatakan bahwa ekosistem berbasis keumatan yang namanya penyelenggaraan umroh haji ini. Dan ini perlu dijaga. Dan kami ingin mengingatkan bahwa ini juga perlu diperhatikan bahwa dalam pasal 122 dan 124 di UU nomor 14 2025 ini dijelaskan bahwa setiap orang yang bertindak seperti PPU mengumpulkan, memberangkatkan ancamannya pidana. Ya, pidana dan denda, pidana 6 tahun dan denda. Bahkan yang 124 itu yang mengumpulkan dana itu ancamannya sampai 8 tahun dan juga denda. Nah, ini perlu diketahui bahwa dengan legalisasi umroh mandiri bukan berarti siapapun boleh mempromosikan, mengajak, mengumpulkan jamaah untuk menjalankan umroh mandiri. Nah, sekarang ini terjadi kesalahpahaman karena dengan adanya legalisasi umroh mandiri langsung ini perusahaan-perusahaan atau perorangan yang biasa mengakomodir umroh mandiri, mereka mempromosikan sekarang kita sudah legal. Nah, ini tentu perlu diluruskan oleh Bu Seli dan juga Pak Ihsan sebetulnya. Oke. Nah, kemudian kami juga
meminta nanti kami menunggu undangan dari Bu Sally, Pak Isan, Kementerian Haji untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya, memperkuat undang-undang melalui pasal turunannya, permennya, sehingga ke depan betul-betul menjadi win-win solution untuk kita semua, bahwa jamaah terlindungi, jamaah bisa berangkat dengan lancar, tetapi juga ekosistem tidak, istilahnya tidak mati, negara juga mendapatkan income yang luar biasa. Jadi istilahnya kita masih menunggu dari undangan dari pemerintah tentunya. Baik, saya ingin langsung saja ke Bu Sally. Bu Sally, silakan tanggapan Anda. Ya, saya menyadari bahwa kawan-kawan PPIU pasti mengalami kegelisahan yang sangat mendalam. Dan tentu saja ini juga harus diselesaikan oleh kami selaku anggota DPR RI. Bahwa kami akan meminta kepada Kementerian Haji untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi dan membuat aturan turunannya. Karena bagaimanapun juga kawan-kawan PPIU ini membutuhkan kepastian terhadap turunan dari undang-undang yang sudah kita sahkan kemarin, terutama Undang-Undang 14 tahun 2025, khususnya mengenai aturan umroh tadi. Dan mudah-mudahan dalam waktu secepatnya, apa yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan Ampuri atau kawan-kawan organisasi yang lainnya, khusus menyangkut dengan keberadaan keberadaan haji mandiri tadi bisa diakomodir oleh Kementerian Haji dan Umroh. Saya selaku anggota legislatif pasti akan melakukan pengawasan secara penuh, karena bagaimanapun juga kebijakan yang dibuat ini adalah kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan yang terbaik untuk seluruh jamaah, baik mereka yang memilih umroh secara mandiri maupun yang memilih dengan PPIU. Karena bagaimanapun juga hak untuk melaksanakan umroh ini kan haknya para jamaah, haknya para rakyat. Yang mereka seperti tadi Mas Andi ya, yang dia merasa bahwa saya bisa memilih dengan budget yang mungkin dia bisa tentukan pilihannya, kemudian bagaimanapun juga dia bisa mengatur waktunya gitu kan, tetapi bagaimana mengenai rukun-rukun dan segala macamnya mungkin dia bisa mempelajari sendiri. Dan saya pikir Kementerian Haji dan Umroh juga harus lebih mau mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan kawan-kawan dari PPIU. Artinya meaningful participation pada saat membuat aturan turunannya. Itu harus juga melibatkan semua travel haji yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kalau perlu kita melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat hari ini. Dan apa yang diinginkan oleh Kementerian Haji dan Umroh mengenai ekosistem ekonomi haji bukan hanya untuk pelaksanaan haji saja, tetapi pada saat pelaksanaan umroh pun ya bahwa akan ada keterlibatan untuk pelibatan kawan-kawan travel haji. Nah, itu mungkin menjadi sesuatu yang harus memberikan multiplier effect yang sangat baik untuk para travel kita. Nampaknya Itu menjadi catatan ke kami. Kementerian Haji dan Umroh ini. Saya mau ke Mas Isan. Mas Isan, bagaimana tanggapan Anda? Jadi kapan nih sosialisasi? Kapan nih teman-teman Ampuri diundang oleh pemerintah untuk berbicara, duduk bersama, membahas mengenai hal ini? Bang Isan. Betul Pak Said, memang pertama tentu harapan besar untuk tata kelola dan juga penguatan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan maupun umroh tentunya ini mendapat dukungan dan juga kolaborasi bersama banyak pihak, dan tentu dalam konteks Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji nomor 14 tahun 2025 ini kita bicara tentang umroh mandiri, banyak hal tentu membutuhkan masukan dari berbagai stakeholder dan juga teman-teman asosiasi, Bu Sally dari Komisi 8 dan juga Pak Mustoli, dan tentu harapan besar berkaitan dengan bagaimana menghadirkan penguatan bagi ekosistem tadi. Kalau berbicara tentang integrasi sistem, artinya kita juga perlu melihat tidak hanya berkaca bagaimana sistem dan juga kebijakan yang dihadirkan oleh Arab Saudi, jauh daripada itu tentu
kita perlu mengintegrasikan kepentingan-kepentingan kita di dalamnya. Apakah itu berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan juga poin besar berkaitan dengan perlindungan bagi seluruh jamaah umrah kita di Arab Saudi. Dan lagi-lagi kami menegaskan tentunya ini adalah ikhtiar besar untuk memberikan penguatan untuk ekosistem penyelenggaraan ibadah umroh tanpa adanya kami menyebutnya lagi-lagi bicara tadi tentang ekosistem tanpa adanya pemisahan ataupun mereduksi peran-peran dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu sendiri, termasuk bicara tadi tentang mekanisme bagaimana nantinya pengawasan di sistem ini akan kita perkuat, termasuk di undang-undang juga dibahas berbagai klausul-klausul berkaitan dengan penegakan hukum serta berbicara tentang tadi juga sudah disinggung sama Pak Zaki berkaitan dengan penguatan sosialisasi terhadap masyarakat. Bahkan betul kami juga menyimak banyak di berbagai media sosial ada yang salah kaprah menafsirkan hadirnya regulasi atau legalisasi dari umroh mandiri. Bahkan ada kelompok-kelompok yang dengan sukses story-nya bisa memberangkatkan jamaah pada intinya Mas Ihsan, ini nampaknya sosialisasi ini butuh segera dilakukan begitu ya agar tidak ada yang salah kaprah berkaitan dengan umroh mandiri. Sayang sekali waktu kita terbatas Bapak Ibu. Saya ini memberikan kesempatan ke Mustoli, sehingga saya Pak Mustoli, kalau Anda ingin memberikan saran kepada pemerintah, Kementerian Haji dan Umroh, apa yang perlu dimasukkan singkat saja? Saran saya dua. Yang pertama adalah Kementerian Haji harus punya website untuk memberikan komunikasi dan feedback oleh masyarakat. Sampai hari ini, apalagi ini mau memasuki musim haji. Dalam catatan saya, Kemenhaj hari ini baru punya Instagram. Yang kedua adalah Kemenhaj juga harus bekerja sama dengan Komdigi. Tujuannya apa? Jadi kalau kemudian teman-temannya Pak Zaki itu membuat travel itu sulit, ada syaratnya ini itu banyak sekali. Tapi kalau marketplace yang dari luar atau e-commerce di luar yang mau memfasilitasi umroh mandiri, itu juga harus diberikan syarat dan ketentuan. Dan itu yang bisa melakukan adalah tidak hanya Kementerian Haji tapi juga Kementerian Komdigi seperti itu. Dan saya kira ini bisa turunkan menjadi satu aturan-aturan teknis yang lebih rigid untuk mengatur bagaimana definisi daripada umroh mandiri itu seperti apa. Itu yang perlu diturunkan, kemudian yang paling penting tadi disosialisasikan begitu ya, agar salah kaprah ini tidak menyebar kemana-mana lagi begitu ya. Saya ingin juga terakhir ke Mas Ganda sebagai yang berpengalaman begitu ya. Tadi saya belum meminta tanggapan Anda terhadap kebijakan ini. Apakah menurut Anda ini cukup memudahkan bagi Anda sebagai jemaah yang pernah melakukannya langsung? Umroh secara mandiri, Mas Ganda? Menurut saya ini sangat membantu sekali bagi kami yang ingin travel umroh secara mandiri. Semoga ini juga bisa menjadi jalan banyak orang untuk bisa ke Tanah Suci dengan biaya yang rendah begitu. Baik. Tadi satu lagi, ada khawatiran bagaimana kemudian kita meminimalisir resiko-resiko adanya bahaya, ancaman. Apakah di teman-teman yang sering melakukan umroh secara mandiri itu punya semacam komunitas misalnya, atau riset seperti apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa umroh secara mandiri aman dilakukan? Ya, karena ini kan bukan perjalanan singkat yang sekarang beli tiket, besok langsung berangkat. Kita punya waktu untuk riset sedetail-detailnya, kita bisa mempelajari apa kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi di sana. Kita juga bisa mempersiapkan dengan membeli membeli asuransi secara mandiri. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan sebagainya itu kan bisa dijual secara luas di Indonesia. Kemudian kalau untuk komunitas ada beberapa komunitas di sosial media yang di sana bertukar informasi yang sudah berpengalaman, yang sudah praksana, dan langkah-langkah mereka memberitahu secara detail. Baik. Intinya Anda cukup senang dengan kebijakan ini ya, Mas Ganda ya. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Kita akan nantikan tentu saja ini ujungnya ke Mas Ihsan nih nanti di Kementerian Haji dan Umroh. Seperti apa kemudian mengakomodir sebuah kekhawatiran, kemudian kesalahpahaman berkaitan dengan umroh mandiri. Terima kasih banyak Mas Ihsan, Bu Seli, Pak Mustoli, Pak Ganda. Terima kasih banyak. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Pak Mustoli, terima kasih. Terima kasih.